Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas buku tafsir salat. Di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai halaman 42. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 42. Macam-macam sunnah tanawwu. Kemarin sudah kita sampaikan, sunnah tanawwu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW secara beragam. Dan secara umum kita dianjurkan untuk mengerjakannya secara bergantian. Sunnah tanawwu dalam salat ada 3 macam. Dan ini kami simpulkan dari buku At-Tanawwu'ul Masyru' fi Sifatis Salah, karya Syekh Sulaiman bin Umar As-Sunaidi. Pertama, sunnah tanawwu yang hanya bisa dikerjakan salah satu saja, namun secara bergantian. Misalnya cara takbiratul ihram antara setinggi pundak dengan setinggi telinga. Mungkin dipraktekkan satu tangan setinggi pundak. Tidak mungkin dipraktekkan satu tangan setinggi pundak, satu tangan setinggi telinga. Sehingga tidak mungkin seperti ini ya. Nabi SAW pernah mengajarkan. Beliau mengangkat tangan kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Gak mungkin ini digabungkan kayak gini. Demikian pula bacaan iftitah, yang di sana ada aneka macam doa, diamalkan salah satu namun secara bergantian. Sehingga kita praktekkan sunat tanawwu ini secara bergantian, kadang sejajar dengan pundak, kadang sejajar dengan telinga. Kemudian doa iftitah juga demikian. Kita praktekkan secara bergantian. Kadang kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kadang kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan kadang kita membaca doa yang lainnya. Yang kedua adalah sunnah tanawwu yang bisa digabungkan. Seperti doa sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Dan itu semuanya bisa digabungkan dalam sekali salat. Misalnya, beliau membaca doa, Allahumma hasibni hisabay yasira. Beliau juga membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Beliau mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau juga mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Beliau juga mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nah, itu bisa digabungkan. Yang ketiga, sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang. Seperti membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya. Sehingga untuk rakaat ketiga dan keempat, Rasulullah SAW hanya membaca Fatihah, dan beliau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun terkadang Nabi SAW melakukannya. Sehingga yang sesuai sunnah adalah kita amalkan namun sifatnya hanya sesekali. Artinya bukan sesuatu yang rutin. Termasuk diantaranya mengangkat tangan ketika hendak sujud. Rasulullah SAW ketika hendak sujud, jadi selesai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Ketika hendak sujud, Nabi SAW mengangkat tangan terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi, yang seperti ini bisa diamalkan namun sifatnya sesekali. Nah, contoh yang lain adalah duduk iqa' ketika duduk di antara dua sujud.
Dan kemarin sempat kita sebutkan tentang duduk iqa yang bentuk duduknya seperti ini ya. Coba kita tampilkan. Duduk iqa. Jadi dua tumit diduduki. Bisa share screen. Ada banyak model duduk iqa. Ada duduk iqa yang dilarang dan ada duduk iqa yang disyariatkan. Makanya di sini tertulis al-iqa al-masyru'. Duduk iqa yang disyariatkan. Model duduknya semacam ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW melakukan duduk iqa seperti ini hanya di satu posisi, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Dan itu pun sifatnya kadang-kadang. Kadang beliau lakukan dan kadang beliau tidak melakukannya. Sehingga atau kadang beliau lakukan dan lebih seringnya beliau tidak melakukannya. Sehingga ini masuk dalam kategori sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang. Wallahu alam. Selanjutnya kita beralih ke aneka doa ruku' dan sujud. Apakah bisa digabungkan? Dalam ruku' ada banyak doa. I'tidal juga ada banyak doa dan nanti akan kita bahas itu. Doa sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW juga ada banyak ragam. Apakah kita boleh menggabungkan sekian banyak doa itu dalam sekali ruku' atau sekali sujud? Sehingga ketika ruku' kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati warruh, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Bolehkah semacam itu digabungkan? Demikian pula ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah boleh digabungkan ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang lebih afdol adalah digabungkan semuanya dalam sekali ruku'. Ini merupakan pendapat An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan doa dan zikir karya An-Nawawi. Wal afdalu ay yajma'a baina hadhil adhkari kulliha. In tamakkana min dhalika bihaitsu la yashukku ala ghairihi. Yang paling afdal adalah menggabungkan semua doa-doa itu jika hal itu memungkinkan, di mana tidak memberatkan yang lain. Tidak memberatkan yang lain itu berarti misalnya dia di posisi sebagai imam dan itu tidak memberatkan makmum, maka diperbolehkan untuk menggabungkan doa-doa yang banyak ragamnya dalam sekali gerakan rukun. Kemudian pendapat yang kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun. Meskipun boleh dibaca secara bergantian di rukun yang lain. Sehingga ketika rukuk rakaat yang pertama, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk rakaat yang kedua kita membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati warruh. Rukuk rakaat yang ketiga kita membaca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Rukuk rakaat yang keempat kita membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sehingga dibaca secara bergantian dan masing-masing dibaca hanya sekali. Rukun ini dibaca sekali, rukun ini dibaca sekali. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan. Beliau menyatakan dalam kitab Nuzulul Abrar, ya'ti marratan bihadhihi wa bitilka ukhra wa la ara dalilan 'alal jam'i wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi raqnin wahid bal yaqulu hadha marratan wa hadha marrah. Orang yang sholat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama atau doa rukuk kedua di rukuk yang kedua.
Dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa dalam satu rukuk. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menggabungkan. Beliau tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk. Namun beliau baca doa A di rukuk pertama, beliau baca doa B di rukuk kedua, dan begitu seterusnya. Baik. Dan Siddiq Hasan Khan ini adalah muridnya As-Sakhawi. Sementara As-Sakhawi itu muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sehingga kalau bisa kita sebut ya seperti cucu murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Selanjutnya Imam Al-Albani menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Jurayj bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha bin Abi Rabah, apa yang Anda baca ketika rukuk? Jawab Imam Atha, "Idza lam a'jil wa lam yakun ma'i man yu'ajjiluni fa inni aqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula thalatha marrat wa subhanallahil azim thalatha marrat thumma aqul subhanallahi wa bihamdi thalatha marrat." Kemudian saya membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh tasbiku rahmatu Rabbi ghadabahu miraran berkali-kali. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa aqulu fis sujudi mithla ma aqulu fir ruku'i sawa'un. Dan saya membaca ketika sujud sebagaimana yang saya baca ketika rukuk. Sawa, ya, sama saja. Baik. Riwayat ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukun, seperti dalam satu rukuk dan ya atau dalam satu sujud. Baik. Sehingga terkait bolehkah menggabungkan, riwayat dari Atha bin Abi Rabah yang itu merupakan tabi'in, dan tabi'in termasuk di antara generasi yang terbaik. Sebagaimana yang dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya. Dan Atha masuk dalam kategori generasi tabi'in. Sehingga riwayat Atha ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukun, seperti dalam satu rukuk atau dalam satu sujud. Baik, kita bicara tidak masalah, bukan yang paling afdol. Sehingga ada dua hal ya, ada tidak masalah, ada ya yang lebih afdol. Kemudian Imam Al-Albani memberikan keterangan untuk bacaan rukuk dan sujud yang sangat lama. Fa'ara annahu la mani'a minal jam'i bainaha fi hadhil hal. Kalau rukuk dan sujudnya lama, maka menurutku tidak dilarang untuk digabungkan. Amma ini iqtasara ala naw'in wahid min hadhil anwa'il madhkurah, fala yumkinuhu dhalika illa ala tariqati tikraril mansus alaihi fi ba'di hadhil adhkar wa hadha aqrabu ila sunnah. Namun jika hanya membaca satu jenis doa ketika rukuk dan sujudnya panjang, itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan diulang-ulang salah satu zikir yang sesuai sunnah, dan ini yang lebih mendekati sunnah. Sehingga kalau kita mau rukuk panjang, lalu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, maka kita ulang-ulang dan itu yang lebih sesuai sunnah. Artinya dari sisi nilai keafdolan, maka yang lebih afdol adalah membaca satu tapi diulang-ulang. Sebagaimana pendapat Siddiq Hasan Khan. Tapi kalau masalah bolehkah digabungkan, jawabannya boleh, sehingga orang bisa menggabungkan banyak doa dalam satu rukun. Terutama
ketika mengerjakan dalam jumlah yang panjang. Subhana rabbiyal dalam waktu yang panjang. Subhana rabbiyal azim. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian dia baca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan dia ulang lagi. Sehingga kalau dia punya bacaan, misalnya dia punya hafalan 3 atau 4, dia baca semuanya kemudian diulang. Nah, walhamdulillah, dari sini kita bisa menggabungkan pendapat An-Nawawi dengan pendapat Siddiq Hasan Khan rahimahumullahul jami'. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan beralih ke bacaan sebelum sholat. Jadi kesimpulan kita belajar tentang sunnah tanawwu, saya ulang sedikit ya. Kesimpulan kita belajar tentang sunnah tanawwu adalah agar sholat kita itu lebih mikir, dalam arti gerakannya tidak otomatis. Sehingga kita sangat tekankan kepada Bapak Ibu, mohon agar dalam sholat kita tidak hanya hafal satu jenis doa. Saya kasih tugas ya, semoga Anda mau mengerjakannya. Dalam satu doa ruku, tolong hafalkan minimal 3. Sujud juga sama. I'tidal juga sama. Anda mohon hafalkan lebih dari 1 kalau bisa. Ya, kalau hari ini bisa nambah 1 berarti punya 2. Besok nambah 1 lagi berarti punya 3. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan jangan takut untuk menghafal yang panjang. Karena ada biasa orang, wah ini kepanjangan Pak, saya nggak usah lah menghafal. Dia takut duluan. Padahal sepanjang-panjangnya doa itu paling ya cuman 2 baris, 3 baris. Jadi jangan takut menghafal doa-doa itu. Silakan Anda hafalkan, insya Allah akan memberikan kebaikan ya. Karena nanti kita ketika sholat bisa tadi secara bergantian. Tayyib. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan beralih ke bacaan sebelum sholat. Apakah ada bacaan sebelum sholat? Karena ada sebagian orang yang ketika sholat mereka punya bacaan tertentu. Ada yang baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan saya pernah dengar ya, imam yang seperti itu. Sehingga sebelum sholat dimulai dia baca An-Nas. Tapi bacanya cepat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada yang baca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Ada juga yang mengeraskan bacaan niat. Usolli fardhu dhuhri. Ya. Saya niat sholat wajib duhur. Dan aneka bentuk-bentuk bacaan yang lainnya. Sekarang kita akan baca sebuah hadis yang ini barangkali bisa kita jadikan sebagai hakim dalam masalah ini. Dalam hadis tentang orang yang sholatnya salah, ada orang yang sholatnya salah lalu dia minta diajari oleh Nabi SAW. Orang itu mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi zat, demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu. Karena itu ajari saya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu sudah siap untuk sholat, fakabbir, maka segera takbir. Kemudian baca surat dalam Al-Quran yang kamu hafal. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Tayyib.
Sehingga Anda bisa perhatikan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membaca doa apapun dan tidak mengajarkan bacaan doa apapun sebelum sholat. Dalam hadis lain dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wa'il, la anzuranna ila salati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifa yusalli. Aku akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beliau salat. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat. Setelah siap, fakabbara, lalu beliau pun bertakbir. Ya, sehingga beliau tidak membaca apapun. Dan beliau mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Ya. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Berdasarkan beberapa hadis di atas, para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus apapun yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya ta'awud, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, lafadz niat, basmalah atau bacaan yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yakul syai'an qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, beliau mengucapkan Allahu akbar dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelumnya. Wala talaffadha bin niyati albattah. Dan beliau juga tidak melafadzkan niat sama sekali. Apakah beliau tidak berniat? Ya jelas berniat. Cuman tidak dilafalkan. Tidak dilafalkan niat itu artinya niatnya tidak diucapkan, tapi ada dalam batin. Karena pada asalnya niat itu ada di mana? Di hati. Bukan di lisan. Demikian pula yang difatwakan Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah. Lalu jawaban dari Lajnah Daimah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratil ihrami. Lakinil masyru'u ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Yang disyariatkan adalah menjawab iqamah yang dikumandangkan oleh muadzin. Tayyib. Sehingga tidak ada bacaan apapun sebelum memulai salat. Nah, tapi Pak, ini kan dalam rangka untuk berdoa agar kita dijaga dan dilindungi dari setan. Kalau masalah niat kita tidak mencela. Kami sangat yakin orang yang sebelum sholat dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tujuannya biar nggak diganggu setan. Demikian pula dia membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Pak, tujuannya apa? Agar tidak ada was-was dari setan. Baik. Itu bicara tujuan dan niat dari orang yang mengerjakan. Cuman kita kan punya kaidah begini ya. Kita dihisab oleh Allah Ta'ala lahir batin. Sehingga kita juga harus melakukan amal lahir batin. Artinya begini, niatnya benar, amalnya juga harus benar. Karena Allah tidak hanya melihat bagian batin saja, niatnya saja, tapi Allah juga melihat bagian lahiriah juga. Sehingga lahiriah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya mohon maaf, kita tidak boleh mempertahankannya dengan alasan niatnya baik. Karena kita punya kaidah, amal yang salah tidak bisa dinilai benar karena niatnya yang benar. Amalnya salah, niatnya benar, ya amalnya tetap disalahkan.
amalnya tetap disalahkan. Sebagaimana pula ada amal yang benar tapi niatnya salah, amalnya juga disalahkan. Dia sholat, tujuanmu apa? Biar menang ketika pilihan caleg misalnya, sehingga dia tahajud, dia puasa. Amalnya benar, tapi tujuannya biar dia menang untuk pemilihan legislatif misalnya. Tayyib. Sehingga banyak orang ada yang sholat tapi tujuannya untuk A, tujuannya untuk B. Yang itu semuanya adalah murni untuk dunia. Niatnya bermasalah, amalnya yang benar. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Jika sebatas berdoa namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW dan itu dilakukan sesuai kebutuhan, pendapat yang benar hukumnya dibolehkan. Mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan secara rutin dan lafadznya tidak tertentu. Artinya begini, sebelum sholat saya berdoa kepada Allah. Karena saya waktu itu lagi butuh untuk memohon segera. Dan itu tidak rutin, jadi kadang saya lakukan dan kebanyakan tidak saya lakukan. Pendapat yang kuat ini boleh. Beda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu rutin. Setiap kali mau sholat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, atau nawaitu, atau usolli, dan seterusnya. Dan itu rutin setiap kali mau sholat. Kalau ini kan tidak, sifatnya sesekali. Pas lagi butuh, dia melakukannya. Sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikan sebagai sunnah, padahal syariat tidak mengajarkannya. Al-Mardawi, salah satu ulama madhab Hambali, menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Insaf. Laisa ba'dal iqamati wa qabla takbiri du'aun masnunun nussa alaihi. Setelah qomat dan sebelum takbir tidak ada doa yang disyariatkan, tidak ada doa yang dianjurkan. Nussa alaihi, dan ini berdasarkan keterangan Imam Ahmad. Wa anhu annahu kana yad'u bainahuma wa yarfa'u yadayhi. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah berdoa antara adzan dan takbiratul ihram, yarfa'u yadayhi, bahkan beliau mengangkat tangan. Nah, di antara riwayat yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada orang yang datang untuk salat, ketika itu Nabi SAW yang menjadi imam. Begitu orang ini sampai di shaf, Nabi SAW jadi imam, ada banyak sahabat jadi makmum. Begitu ada orang yang datang, lalu orang yang datang ini begitu sampai shaf, beliau membaca doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Seusai salat, Nabi SAW berkomentar, Idzan yuqaru jawaduka wa tastashhidu fi sabilillah. Doa ini akan menguras hartamu dan menggiringmu untuk mati syahid fi sabilillah. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil dari doa ini, nanti konsekuensinya kayak gini. Ya. Konsekuensinya seperti ini. Namun sebelumnya coba kita lihat status hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Bukhari dalam At-Tarikh, dan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Apakah ini sahih atau tidak?
Sebagian menilai hasan dan sebagian menilai dhaif. Di antara yang menilai sahih adalah Adz-Dzahabi sebagaimana tahqiq beliau untuk Mustadrak Al-Hakim. Sementara bacaan ta'awud, ya, permohonan pelindungan dari gangguan setan dilakukan setelah membaca doa iftitah dan bukan sebelum takbiratul ihram. Sehingga kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah apa? Menjelang membaca Al-Fatihah. Tayyib. Kesimpulannya, tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Gak ada hadis yang mengajarkan itu. Yang kedua, dibolehkan, tidak ada hadis di sini maksudnya adalah Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dibolehkan untuk berdoa sebelum takbiratul ihram dengan syarat tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW karena beliau nggak pernah ngajarin. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas agar tidak menggeser sunnah. Yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan. Yang keempat, teks doa tidak tertentu karena menyesuaikan kebutuhan. Sehingga tidak harus itu saja. Tidak harus misalnya kita meniru doa orang ini. Allahumma atini afdala ma yu'ta ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu terbaik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya. Terus seperti ini saja doanya. Tidak seperti itu. Kadang bergantian. Sesuai kebutuhan. Sementara untuk bacaan ta'awud yang isinya permohonan pelindungan dari godaan setan dibaca setelah doa iftitah dan bukan sebelum takbiratul ihram. Nah. Wallahu alam. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami dalam masalah ini ya. Baik. Jadi intinya berdoa sebelum takbiratul ihram jika sifatnya adalah doa kebutuhan, maka sebagian ulama membolehkan karena berdasarkan hadis dari Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Meskipun ulama ada yang menilainya dhaif dan ada yang menilainya hasan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selesai sampai di sini muqaddimah sebelum salat ya. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk takbiratul ihram. Sehingga saya dahulukan tentang beberapa catatan sebelum kegiatan sholat. Berikutnya nanti baru kita akan baca tentang takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.